Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiyah Al-Ajurrumiyah, dan sekarang kita lanjutkan pembahasan kita ke bab al-fa'ili. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-fa'ilu wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Nah, al-fa'ilu fil lughati man awjadal fi'la. Fa'il secara bahasa adalah orang yang mengadakan suatu perbuatan. Orang yang menjadikan suatu perbuatan menjadi ada. Atau dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan. Lamma dzakara al-marfu'ati sab'ata mujmalatan syara'a yufassiluha wa bada'a bil fa'ili li'annahu alladhi yubda'u bihi awwalan wa li'annahu al-aslu fil marfu'ati 'inda al-jumhuri. Ketika musannif Ibnu Ajur Masanhaji rahimallahu ta'ala menyebutkan isim-isim yang dirafa'kan yang ada 7 secara global, maka beliau memulai menjelaskannya secara rinci, dan beliau mulai menjelaskan fa'il. Karena fa'il ini adalah yang di awal, yang dia mulai disebutkan oleh beliau di awal. Dan karena sesungguhnya fa'il itu adalah asalnya, pokok pembahasan di dalam bab marfu'at menurut ulama jumhur. Ya. Nah, ay al-fa'ilu fil istilahi ma rasamahu bi ba'di khasihi taqriban lil mubtadi'i faqala huwa lismu. Ketika beliau menyebutkan al-fa'ilu wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu, fa'il adalah isim yang dirafa'kan. Ya, kenapa beliau menyebutkan fa'il sebagai isim dirafa'kan? Ya, artinya fa'il secara istilah adalah apa yang ditulis dengan sebagian kekhususannya. Taqriban lil mubtadi'i, ya, untuk mendekatkan pemahaman bagi para pemula. Jadi biar pemula mudah, maka diberikan kekhususan dari fa'il. Karena di antara kekhususan dari fa'il adalah dia isim yang dirafa'kan. Makanya beliau, Ibnu Ajur Masanhaji, ketika mendefinisikan fa'il, beliau mengatakan wal ismul marfu'u. Fa'il adalah isim yang dirafa'kan. Ini adalah kekhususan dari fa'il. Sehingga beliau sebutkan kekhususan ini agar memudahkan pemahaman ya para pemula. Faqala huwal ismu ay as-sarihu kaqala Allahu awil muawwalu ka awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab. Ya. Jadi fa'il adalah isim. Artinya isim yang jelas, seperti lafaz qala Allahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di lafaz qala Allahu di sini fa'ilnya adalah lafaz Allah. Dan lafaz Allah adalah lafaz yang jelas. Ya, artinya kalimat qala Allahu, mana fa'ilnya? Kita katakan fa'ilnya adalah lafzul jalalah Allah. Dan fa'il bisa juga muawwal. Jadi lafaznya tidak sharih, tapi dia ditakwil dari kalimat. Seperti dalam ayat awalam yakfihim. Tidakkah cukup bagi mereka? Apa yang tidak cukup bagi mereka? Bahwasanya kami telah menurunkan ya kitab kepadamu. Di ayat ini kan yang menjadi fa'il keseluruhan kalimat anna anzalna 'alaikal kitab. Sehingga fa'il itu bisa sharih seperti lafaz qala Allahu, ya, di mana qala Allahu fa'ilnya satu kata, yaitu lafzul jalalah Allah. Tapi dalam ayat awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab, ini fa'ilnya ya sepanjang itu. Karena kan ayatnya artinya tidakkah cukup bagi mereka? Apa yang tidak cukup bagi mereka? Anna anzalna 'alaikal kitab. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan al-kitab kepadamu. Jadi yang menjadi fa'il keseluruhan kalimat anna anzalna 'alaikal kitab, ini namanya fa'ilnya muawwal, ditakwil dari keseluruhan kalimat ini. Yang kalau kita takwil menjadi awalam yakfihim tanzilul kitab 'alaika, seperti itu, ya. Nah, ini kalau kita i'rab, ya, ini bisa di-i'rab. Hamzahnya ini adalah hamzah istifham.
Kemudian lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Kemudian yakfi fi'lun mudhari' majzumun bilam. Karena yakfi ini kan asalnya kafa yakfi. Dia majzumnya dengan membuang huruf illat. Kemudian him di sini merupakan dhamir muttasil meminal sukun menjadi maf'ul bi. Nah, anna ini kan anna harfu taukidin wa nasbin ya. Kemudian isimnya adalah naknya itu. Karena kan anna itu asalnya annana. Kemudian anzalna ini fi'il dan fa'il. Alaika jar majrur, al-kitaba ini sebagai maf'ul bih ya. Kemudian ya keseluruhan kalimat dari anna anzalna alaikal kitaba ini ditakwil ya, muawwalnya menjadi fa'ilnya yakfihim. Nah, wa mislul ismi al-jumlatu, dan contoh isim adalah jumlah. Idza urida lafdhuha, apabila lafaznya dikehendaki, kaqaulihi sadara anni Allahu hasbi ya. Jadi isim itu enggak cuma berupa kata, isim bisa berupa jumlah. Contohnya ini, sadara anni Allahu hasbi ya. Berasal atau keluar pernyataan dari diriku bahwasanya Allah ya hasbi, mencukupi kebutuhanku. Allah itu cukup bagiku. Di sini yang menjadi fa'il bukan hanya satu lafaz, tapi semuanya. Jadi fi'il dari sadara ini, fa'ilnya adalah lafaz Allahu hasbi. Ya, jadi isim nggak cuma kata, tapi bisa juga berupa jumlah. Kalau yang dikehendaki adalah fa'ilnya. Nah, wal musamma biha nahwu ta'abbata syarra. Dan bisa juga ya fa'il itu berupa yang dinamakan dengannya. Contohnya ta'abbata syarra. Ta'abbata syarra ini ya sebenarnya kan ta'abbata syarra ini dari kata ta'abbata yang artinya ta'abbata itu kalau kita meletakkan sesuatu di bawah ketiak. Ya misalnya kalau kita meletakkan kitab yang menghimpit di bawah ketiak kita katakan ya ta'abbatu kitaban ya. Maka ta'abbata syarron ya seakan-akan dia menghimpit kejelekan, keburukan di ketiak. Tapi ta'abbata syarron ini sudah menjadi laqab, sudah menjadi gelar bagi seseorang. Jadi ada orang yang digelari dengan ta'abbata syarron. Jadi misalnya kita katakan ja'a ta'abbata syarra, telah datang si ta'abbata syarra. Ya, ini ada salah satu tokoh di masa jahiliyah yang digelari dengan ta'abbata syarra. Nah, jadi kesimpulannya fa'il itu bisa satu kata, bisa berupa susunan kalimat, bisa berupa tarkib ya. Ini kan ta'abbata syarra itu seperti ba'ala baka ya. Dia dua kata yang menjadi satu dan sudah menjadi alam tersendiri, sudah menjadi nama tersendiri bagi seseorang. Ya, kalau dalam hal ini telah menjadi laqab bagi seseorang. Nah, wa kharaja bil ismi al harfu wal fi'lu, dan keluar dari pembahasan isim huruf dan fi'il. Ya, karena jelas ya, unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab ada fi'il, ada isim, ada huruf. Dan sekarang kita sedang membahas fa'il. Fa'il itu harus isim. Ya, fa'il nggak boleh huruf, nggak boleh fi'il. Ya. Wa qawluhu al-marfu'u ay hukmuhu ar-raf'u bi fi'lihi. Lafdhan kaja'a Zaidun au taqdiran kaja'a al-fata wal qadi wa gulami. Dan perkataan Ibnu Jurum As-Sanhaji, fa'il adalah isim yang dirafa'kan, artinya hukumnya adalah rafa' dengan fi'ilnya. Artinya menjadikan fa'il itu marfu' adalah fi'ilnya. Baik ya dia marfu'nya secara lafaz seperti ja'a Zaidun. Kan kalau ja'a Zaidun kita katakan ja'a fi'lun madin, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun ya. Tanda rafa'nya dhammah yang zahir, nampak, kelihatan di ujungnya. Ja'a Zaidun ya, dunnya kelihatan. Atau marfu'nya takdir. Jadi enggak lafdhon, enggak kelihatan. Kaja al-fata wal qadi wa gulami. Lihat. Kan al-fata, al-qadi dan gulami ini kan mufrad. Mufrad itu kan ketika rafa tandanya dhammah. Tapi kalau kita mengatakan ja al-fata, mana dhammahnya? Nggak kelihatan. Ini namanya takdir. Makanya kalau kita ngerab
Ja'al fata fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana min zuriha at-ta'azzuru. Ya. Ini al-fata. Kalau al-qadi ya sama dia muqaddar, cuma dia siqal aja. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana min zuriha as-siqalu. Adapun gulami, nah ini kan dia idhofah kepada ya mutakallim. Ini cara ngirabnya juga udah sering kita bahas dari kemarin ya. Gulami fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ya, seperti itu. Kemudian ya-nya ini domir mutakallim mudhaf ilaihi. Nah. Kemudian perkataan beliau al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim menyerfakan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya ala kulli halin, ya, atas segala kondisi. Nahu qama zaidun, contohnya qama zaidun, Zaid telah berdiri. Au ma ya'malu amala fi'lihi, atau yang beramal dengan amalan fi'ilnya, ya. Seperti contoh ya ka'aqaimun az-zaidani, ya. Ka'aqaimun az-zaidani, apakah dua Zaid telah berdiri, ya. Kita lihat i'rabnya. Fal alifu lil istifhami wa qaimun mubtada'un wa zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'il alifu niyabatan lidhammati li'annahu musanna wa nunu 'iwadun 'anil harakati wa tanwinu fil ismil mufradi, ya. Wa nunu 'iwadun 'anil harakati wa tanwini fil ismil mufradi. Naam. Jadi dalam kalimat aqaimun az-zaidani, nah di sini ya, qaimun ini kan bukan fiil, ya, tapi isim fa'il kalau dalam tasrif ya, qama yaqumu, qaman qaimun. Sedangkan tadi disebutkan katanya fa'il adalah isim yang dirafa'kan yang disebutkan sebelumnya fiilnya. Nah, nanti dalam kitab kita akan menemukan terkadang ada ya fa'il sebelumnya itu bukan fi'il. Ya, fa'il sebelumnya isim. Tapi isim yang beramal seperti amalan fi'il. Seperti dalam lafaz aqaimun az-zaidani. Di sini qaimun ini sebagai mubtada. Nah, az-zaidani sebagai fa'il. Fa'il dari qaimun. Dari qaimun ini isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'il. Jadi nanti akan banyak kita temukan contoh-contoh yang seperti ini. Ya, bisa jadi isim fa'il beramal seperti amalan fi'il, isim maf'ul beramal seperti amalan fi'il, masdar beramal seperti amalan fi'il, dan seterusnya. Nah, wa minhu lahiyatan qulubuhum. Ya, dan diantara contohnya adalah dalam ayat lahiyatan qulubuhum. Ya, dalam keadaan lalai hati-hati mereka. Di sini qulubuhum ya sebagai fa'il. Mana fi'ilnya? Enggak ada. Tapi fi'ilnya ini adalah lahiyatan. Lahiyatan ini isim yang beramal seperti amalan fi'il, ya. Nanti akan banyak ditemukan ya di Quran, di hadis, di kitab para ulama, di mana kita menemukan adanya fa'il sebelumnya bukannya fi'il tapi isim yang beramal seperti amalan fi'il. Wa kharaja bidzalika al-mubtada'u fa innahu lam yudhkar qablahu 'amilun lafdhiyyun. Dan keluar dari pembahasan ini adalah mubtada. Artinya yang sebelumnya fi'ilnya itu adalah fa'il. Kalau mubtada ya keluar dari pembahasan ini karena sesungguhnya mubtada itu tidak disebutkan sebelumnya amil lafzi. Artinya mubtada namanya juga mubtada di awal, di depan, maka sebelumnya tidak ada amil lafaz, ya. Beda dengan fa'il. Kalau fa'il memang butuh kepada fi'il. Justru yang menjadikan fa'il itu marfu adalah fi'ilnya. Jadi kalau kita mengatakan ja'a Zaidun, kenapa Zaidun jadi marfu? Ya karena dia dirafa'kan dengan ja'a. Tapi kalau mubtada Zaidun qaimun, kenapa Zaidun marfu? Kan kita nggak bisa mengatakan karena sebelum Zaidun ada apa, karena Zaidun ini paling depan. Ya, jadi kalau mubtada itu yang membuat dia marfu bukan lafaz tertentu, tapi memang karena dia di awal. Ya. Nah,
Wa huwa ala qismaini dhahirin wa mudmarin. Dan fa'il itu ada dua macam, ada yang zahir, ada yang dhamir. Yani anna al-ismal waqi'a fa'ilan yanqasimu ila qismaini zahirin wa huwa ma dalla ala musammahu bila qaidin wa mudmarin wa huwa ma dalla ala musammahu biqaidi takallumin. Yakni bahwasanya isim yang menjadi fa'il itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, fa'il yang sifatnya zahir, yaitu apa yang menunjuki atas sesuatu yang dinamai dengan tanpa adanya ikatan. Dan yang kedua adalah domir. Domir adalah sesuatu yang menunjuki atas sesuatu yang dinamai dengan adanya ikatan. Ya, maksudnya dengan adanya domir. Kan kalau kita mengatakan huwa, ya tentu dia ini punya nama sendiri. Ya. Anta ini punya nama sendiri. Kalau kita sudah mengatakan Zaidun, ya sudah jelas, udah nggak ada lagi ikatan. Ya. Ini maksudnya. Nah, wa nahwihi, dan semisalnya. Fadzahiru nahwu qalika qama Zaidun wa yakumu Zaidun wa qama Zaidani wa yakumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yakumu Zaiduna wa qama Rijalu wa yakumu Rijalu wa qamat Hindun wa takumu Hindun wa qamatil Hindani wa takumul Hindani wa qamatil Hindatu wa takumul Hindatu wa qamatil Hunudu wa takumul Hunudu wa qama akhuka wa yakumu akhuka wa qama gulamu wa yakumu gulami wa ma ashbaha dzalika. Ini perhatikan ya, salah satu hal yang saya paling sukai dari Ibnu Juram As-Sanhaji adalah kalau kita perhatikan ya, kitab beliau Matan al-Ajurumiyah dari bab kalam sampai bab majrurat yang terakhir, bab mahfudatul asma yang terakhir, beliau tidak pernah sekalipun menjelaskan kaidah-kaidah. Ya, misalnya ini, ketika beliau menjelaskan tentang fa'il, beliau tidak menjelaskan fi'il itu harus bagaimana kalau fa'ilnya seperti ini, bagaimana kalau fa'ilnya seperti itu. Beliau tidak menjelaskan secara langsung, tapi beliau menjelaskan dengan contoh, ya. Dengan contoh beliau yang sangat lengkap ini mewakili fa'il yang mufrad, fa'il yang musanna, fa'il yang jama' taksir, yang mudzakkar salim, muannas salim. Maka kita bisa menyimpulkan sesuatu, ya. Dengan beliau mengatakan qama Zaidun, qama Zaidani, qama Zaiduna. Ya, fa'ilnya Zaidun mufrad, Az-Zaidani musanna, Az-Zaiduna jama', fi'il yang digunakan tetap qama. Berarti kesimpulannya fi'il itu memang ya harus tetap dalam keadaan seperti ini. Jadi tidak mengikuti fa'ilnya. Jadi tidak qama Zaidun, qama Az-Zaidani, qamu Az-Zaiduna. Tapi tetap qama Zaidun, qama Az-Zaidani, qama Az-Zaiduna. Ini yang paling menarik dari kitab Al-Ajurumiyah. Dengan banyaknya contoh yang beliau berikan, kita bisa menyimpulkan hukum dari contoh-contoh yang beliau berikan. Nah, contohnya ini semuanya adalah fi'il dan fa'il ya. Qama Zaidun ini marfu'nya dengan dhammah, qama Az-Zaidani marfu'nya dengan alif. Kemudian qama Az-Zaiduna ini marfu'nya dengan waw karena jamak mudzakkar salim. Qama Rijalu marfu'nya dengan dhammah karena jamak taksir. Qamat Hindun ini marfu'nya dengan dhammah karena dia mufrad. Kemudian qamatil Hindani marfu'nya dengan alif karena dia musanna. Kemudian qamatil Hindatu ini juga marfu'nya dengan dhammah karena dia jamak muannas salim. Kemudian qamatil Hunudu ini marfu'nya dengan dhammah karena dia jamak taksir. Kemudian qama akhuka marfu'nya dengan waw karena isim yang 5 ketika rafa tandanya waw. Kemudian qama gulami, nah ini qama gulami contoh yang tidak kelihatan dhammahnya karena dia diidhofahkan kepada yang mutakallim. Dan ini sudah sering kita bahas secara i'rab isim yang diidhofahkan kepada yang mutakallim. Jadi ghulam ini fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarun ala ma qabla ya'il mutakallimi wa huwa mudhafun wal ya'u dhamirun muttasilun min al-sukuni mudhafun ilaihi. Nah, wa ma ashbaha dzalika, dan contoh-contoh yang semisalnya. Nah, ay fadh-dhahiru yarfa'uhu al-madhi wal mudhari'u idza usnida ila ghaibin wa kadha ma ya'malu 'amala fi'lihima wa la yarfa'uhu al-amru. Artinya ya, fa'il yang zahir itu yang membuat dia rafa adalah fi'il madinya dan juga fi'il mudhari'nya.
apabila disandarkan kepada dhamir ghaib. Begitu pula apa yang beramal dengan amal dari fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Adapun fi'il amr dia tidak merofakkan fa'il. Ya, jadi maksud beliau ketika kita mengatakan qoma Zaidun, kenapa Zaidun marfu? Dirofakkan oleh qoma. Yakumu Zaidun, kenapa Zaidun marfu? Dirofakkan oleh yakumu. Adapun fi'il amr tidak bisa merofakkan. Kenapa? Karena kalau fi'il amr itu fa'ilnya sudah nempel sama fi'ilnya. Seperti kalau kita mengatakan uktub. Ini kan fa'ilnya adalah ya dhamir anta. Ya seperti itu. Nah. Wa huwa ala syarat aqsamin fal mufradul mudzakkar ma'al madi nahwu qawlika qama Zaidun wal mufradul mudzakkar ma'al mudhari nahwu yaqumu Zaidun fa qama fi'lun madin wa Zaidun fa'ilun wa yaqumu fi'lun mudhari'un wa Zaidun fa'ilun. Dan dia itu fa'il yang zahir ada 10 macam ya. Maka yang mufrad mudzakkar bersama fi'il madi contohnya adalah qama Zaidun, dan mufrad mudzakkar bersama fi'il mudhari contohnya yaqumu Zaidun. Maka ya kalimat ini qama fi'il madi, Zaidun fa'il, yaqumu fi'il mudhari, Zaidun adalah fa'il. Nah. Kemudian contoh yang kedua lil musanna mudzakkar yaitu qama Zaidani wa yaqumu Zaidani. Kemudian qama Zaidun wa yaqumu Zaiduna ini contoh li jam'il mudzakkar salimi, jamu mudzakkar salim. Kemudian qama rijalu wa yaqumu rijalu ya hada li jam'i taksiri, ini untuk jamak taksir. Kemudian qamat hindun wa taqumu hindun lil mufradil muannasi, mufrad muannas. Wa qamatil hindani wa taqumul hindani li musannal muannas, musanna muannas. Kemudian wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu li jam'il muannasis salimi. Ya. Kemudian wa qamatil hunudu, ini kurang di teksnya. Wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu li jam'il muannasil mukassari, ya. Ini untuk jamak muannas yang jamak taksir. Kemudian wa qama gulami wa yaqumu gulami lil mufradi wa qama akhuka wa yaqumu akhuka lil mufradi min al asma' al khamsati al mudhafi ila ghairi ya'il mutakallimi. Ya. Contoh qama akhuka dan yaqumu akhuka untuk isim yang mufrad dari isim-isim yang 5 yang diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Kemudian qama gulami wa yaqumu gulami lil fa'ilil mudhafi ila ya'il mutakallimi fal fa'ilu fi hadhihi al amsilati wa nahwiha ismun zahirun. Jadi contoh qama gulami yaqumu gulami ini untuk fa'il yang didhafahkan kepada ya mutakallim. Maka fa'il dari seluruh contoh-contoh ini dan yang semisalnya adalah isim yang zahir. Kan kita lagi membahas contoh fa'il yang bentuknya zahir. Maksudnya zahir ya bukan dhamir ya. Qama Zaidun, mana fa'ilnya Zaidun? Qama Zaidani, mana fa'ilnya Az-Zaidani? Jadi bukan dhamir. Nah. Kita lanjutkan. Wal mudmaru isna asyara nahwu qalika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Nah. Adapun fa'il yang dhamir itu ada 12. Contohnya darabta, kamu memukul. Laki-laki, darabna, kami memukul. Ya. Darabtu saya memukul, darabna kami memukul, darabta kamu laki-laki memukul, darabti kamu perempuan memukul, darabtuma kalian berdua memukul, darabtum kalian banyak memukul, darabtunna kalian banyak perempuan memukul, daraba dia memukul, darabat dia wanita memukul, daraba ya mereka berdua memukul, darabu mereka laki-laki memukul, darabna mereka perempuan memukul. Ini contoh fa'il yang dhamir. Ini disebut dengan dhamir rafa ya muttasil. Ya dhamir rafa muttasil karena dia nyambung langsung dengan fi'ilnya. Nah. Wal mudmaru isna asyara dan dhamir itu ada 12. Ai ashbaha amsilata adh-dhahiri hadhihi allati masala lahu biha. Artinya serupa dengan contoh-contoh zahir. Inilah contoh-contoh yang dicontohkan oleh beliau. Wahya asyaratun ma'al madi wa asyaratun ma'al mudhari'i. Dan dhamir itu 10 bersama fi'il madi dan 10 bersama fi'il mudhari. Wal fa'ilu ma'rifatun. Dan fa'il
itu adalah ma'rifat. Au nakiratun. Atau nakiroh. Jadi fa'il itu bisa ma'rifat, bisa nakiroh. Fajumlatuhu arba'una misalan. Wa kulluha asma'un zahiratun. Maka jumlahnya ada 40 contoh. Dan semuanya itu adalah isim-isim yang zahir. Ya, jadi ini masih penjelasan yang wa ma'asybah dzalika ya. Artinya semua isim-isim yang zahir itu semuanya ada 40 contoh. Mungkin bisa dihitung kali ya. Jadi tadi koma zaidun koma zaidun silakan dihitung. Dan semuanya adalah isim-isim yang zahir. Naam. Wal mudmaru isna asyara, dan domir ada 12. Wahia ma kunya bihi anil zahiri ikhtisaran, ya. Dan domir itu adalah apa yang dikinayahkan dari sesuatu yang zahir, ikhtisaran, ya, dalam rangka meringkas, ya. Wa huwa qismani, dan domir itu ada dua. Muttasilun bi'amilihi wa munfasilun minhu. Ada domir muttasil dengan amilnya, ada domir yang munfasil. Wal muttasilu huwa alladhi la yubda'u bihi wa la yali illa fil ikhtiyari wa yarfa'uhu al-madi wal mudhari'u wal mudhari'a wal mudhari'u wal amru wa dhalika nahwu ma dzakarahu. Dan muttasil itu adalah yang tidak di awal, ya, yang tidak dimulai dengannya dan tidak diikuti kecuali fil ikhtiyar. Wa yarfa'uhu al-madi wal mudhari wal amr. Dan yang membuat dhamir itu marfu adalah fi'il madi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Dan wadzalika nahwu ma dzakarahu, dan itu seperti apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Jurum As-Sunhaji, ya. Jadi dhamir ada dua. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir muttasil itu dhamir yang bersambung dengan fi'il. Ya, semua yang beliau sebutkan di sini ini adalah dhamir muttasil, ya. Doroba, dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dan seterusnya. Ini namanya dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini nggak bisa dikedepankan. Makanya tadi dikatakan huwa alladzi la yubda'u bihi. Nggak bisa dhamir itu mendahului fi'il. Misalnya dorobtu jadi tu doroba. Dorobna jadi na doroba. Nggak bisa. Kalau dhamir muttasil tidak bisa dikedepankan. Tapi kalau dhamir munfasil bisa. Ya, kan dhamir munfasil itu huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Kita katakan ana darabtu, boleh kan? Dhamir di depan ana darabtu. Nahnu darabna, anta darabta, anti darabti. Ini dhamir munfasil. Dhamir munfasil bisa dikedepankan, ya. Nah, kemudian, ya, ke-12 dhamir itu adalah darabtu, darabna. Darabtu lil mutakallimi wahdahu wa dhamiru mahalluhu raf'un 'ala al-fa'iliyati wa darabna lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzimu awil mu'azzimi nafsahu, ya. Darabtu itu untuk mutakallim wahdah, mufrad, ya. Kata ganti orang pertama sendirian. Kalau darabna kata ganti orang pertama, ya, rame-rame. Kemudian darabta bi fathit ta'i lil mukhatabil mudzakkari wa darabti bi kasrit ta'il mukhatabati. Jadi darabta itu dengan memfathahkan ta, ini untuk kata ganti orang kedua laki-laki. Kalau darabti kata ganti orang kedua perempuan. Darabtu ma li muannasil mukhatabi mutlaqa wa darabtum li jam'i dzukuril mukhatabina wa darabtunna li jam'il inasil mukhatabati wa ta'u fil jami'i hiya al-fa'ilu. Wa hadhihi amsilatul hadiri wa ma baqiya al-ghaibu. Nah, darabtuma ini untuk muannas mukhatab, ya, secara mutlak, ya. Kata ganti orang kedua, ya, untuk perempuan dan juga laki-laki ini harusnya. Kurang nih beliau ini. Karena darabtuma ini dimutlakkan, jadi boleh untuk perempuan, boleh untuk laki-laki. Harusnya di sini dijelaskan
Darabtuma limu annasin wa mudzakkaril mukhatabi. Ya, jadi bisa untuk muannas bisa mudzakkar. Kalau darabtum ini khusus untuk jamak mudzakkar salim. Kata ganti orang kedua jamak mudzakkar. Kalau darabtunna ini untuk kata ganti orang kedua jamak muannas. Dan tak pada semuanya ini, jadi darabtu, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, ini taknya semuanya adalah fa'ilnya. Jadi kalau kita nge-i'rab nggak usah repot-repot. Semua ta yang ada pada fi'il, darabtu, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, ini taknya adalah fa'ilnya. Ya. Nah, dan ini semuanya adalah contoh yang hadir. Hadir itu yaitu mutakalim dan mukhatab ya. Orang yang bicara kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Wa baqiyal ghaibu, dan sisanya adalah untuk dhamir ghaib. Ya, karena daraba, darabat, daraba, darabu, darabna ini jelas semuanya adalah dhamir yang ghaib. Nah, daraba lil ghaibil mufradi wa darabat lil ghaibatil mufradati. Daraba ini adalah untuk yang kata ganti orang ketiga mufrad, kalau darabat kata ganti orang ketiga musanna. Afwan muannas. Kemudian daraba lil musanna al mudzakkari. Daraba ini untuk musanna mudzakkar. Darabata lil musanna al muannasil ghaibi. Kalau darabata ini untuk musanna muannas. Kata ganti orang ketiga yang musanna muannas. Kemudian darabu li jama'ati dzukuril ghaibina. Darabu ini untuk kata ganti orang ketiga jamak mudzakkar. Wa darabna li jama'atil inasil ghaibati. Darabna untuk kata ganti orang ketiga jamak muannas. Hada hukmul fa'ilil mudmaril muttasili wa huwa ma la yabda bihi wa la yaku ba'da illa fi halatil ikhtiyari kama taqaddama. Inilah hukum fa'il yang dari dhamir muttasil, dan dhamir fa'il yang dari muttasil ini tidak dimulai dengan dhamir dan tidak terjadi setelah illa. Ya, fi halatil ikhtiyari, pada keadaan ikhtiar kama taqaddama. Jadi maksudnya nggak boleh juga selain dhamir mutasil itu, selain nggak boleh diletakkan sebelum fiil, misalnya darabtu jadi tu daraba nggak bisa, darabna na daraba nggak bisa. Bisanya pakai dhamir munfasil ya. Ana darabtu, nahnu darabna. Selain itu dia juga tidak boleh diletakkan setelah illa, ya, dalam keadaan ikhtiar. Jadi kalau bisa memungkinkan antara make atau nggak make, yang mendingan jangan, ya. Karena yang juga bisa dipisahkan setelah illa itu kalau dhamirnya munfasil, ya. Misalnya illa anta, ya, tidak bisa illa ta, illa na, ya, illa anta, illa nahnu, dan seterusnya, ya. Nah, jadi dhamir muttasil itu seperti ini. Wa amal fa'ilul mudmarul munfasilu fa huwa ma yaku ba'da illa aw ma fi ma'naha. Ya. Adapun fa'il dhamir munfasil, maka dia itu terjadi setelah illa atau apa yang ada di dalam makna illa. Nah, ini contohnya, nauqalika ma daraba illa ana, wa illa anta, wa illa anti, wa illa antuma, wa illa antum, wa illa antunna, wa illa huwa, wa illa hiya, wa illa huma, wa illa hum, wa illa hunna. Jadi kalau dhamir munfasil boleh dipisahkan kayak gini. Ma daraba illa ana, tidak memukul kecuali saya, kecuali kamu, kecuali kamu perempuan, dan seterusnya, ya. Jadi nggak boleh kalau pakai dhamirnya dhamir mutasil. Ma daraba illa tu, illa ta, illa ti, illa tuma, nggak bisa. Ya, ini harus pakai dhamir munfasil seperti ini. Illa ana, illa anta, illa anti, dan seterusnya. Nah, fahadhihi ad-dhamairul waqi'atu ba'da illa kullun minha fi mahalli rafin 'alal fa'iliyati. Maka semua dhamir yang terjadi setelah illa ini, semuanya itu di dalam mahal rafa, dalam kedudukan rafa, ya, 'alal fa'iliyati, sebagai fa'il. Wa taqulu innama daraba ana wa innama daraba nahnu, ya.
Dan kamu juga bisa mengatakan innama daraba ana, sesungguhnya yang memukul adalah saya. Wa innama daraba nahnu, dan sesungguhnya yang memukul adalah kami. Wa kadzalikal bawaqi ma'al madhi. Begitu pula sisanya bersama fi'il mudhari, fi'il madi. Wa taqulu fil mudhari'i ma'al ittisali adribu ana wa nadribu nahnu ila akhiriha. Dan kamu bisa mengatakan bersama fi'il mudhari ketika bersambung, ya, adribu ana, saya memukul. Ini kalau ada kalimat seperti ini, ana di sini dia sebagai taukid, ya. Nadribu nahnu, ya, ila akhiriha. Wa fil infisali, dan ketika dipisahkan antara fi'il dengan domirnya, contohnya ma yadribu illa ana, tidak memukul kecuali saya. Ya, jadi ada perbedaan hukum antara domir muttasil dengan domir munfasil. Kalau domir muttasil ini tidak bisa diotak-atik, ya, dia nempel gitu aja. Dorobtu, dorobna, dorobta. Nggak bisa kita bolak-balik jadi tu doroba atau doroba illa tu, nggak bisa. Kalau kita mau bolak-balik seperti ini, pakainya domir munfasil, ya. Ana adribu atau adribu ana, ma adribu illa ana, ini semuanya bisa menggunakan domir munfasil. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.